Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Majulhan dari Berdesiki Angkatan 2023 dengan NIM 2352231 SI 23099. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari kerja saya mengenai acara 6 praktikum SDGL. Hasil ini berdasarkan adalah Instant Segmentation berbasis Deep Learning untuk rekonstruksi 3D pada data point cloud. Nah, untuk tujuannya sebagai berikut. Nah, sebetulnya seperti yang seperti tadi acara sebelumnya, yaitu adalah kita menggunakan GeoAI. GeoAI sendiri adalah Geospatial Artificial Intelligence atau sering dikenal dengan GeoAI, adalah integrasi antara geografi dan geospasial dan artificial intelligence yang bertujuan untuk melakukan proses knowledge discovery atau pada data mining data geospasial dan mendapatkan pola, informasi dan juga pengetahuan baru. GeoAI tersendiri tersusun dari dua komponen utama, yaitu artificial intelligence dengan dasar pemahaman pada machine learning dan deep learning, dan juga ilmu geografi dengan dasar pemahaman dan geospasial big data, serta prinsip spasial. Deep learning characterizing by significant increase is number of successfully connected neural layers. This increased amount of those layers transformation and can reveal a high-level future and more abstract concept, uncovering more complex and hierarchical relationship. Kemudian instant segmentation sendiri itu adalah pengklasifikasian setiap pixel atau voxel dari gambar volume bertemu dengan kelas tertentu yang memberikan identitas unik dan kepada pixel atau voxel objek individual. Kemudian ada pendekatan berbasis proposal seperti RCNN, phase RCNN, dan juga phaser RCNN adalah jaringan relasi utama data garis yang menggunakan dasar syaraf dengan ekstraksi fitur encoder dan proposal wilayah dan segmentasi objek yang diminati dan juga diikuti oleh regresi pada bounding box dan klasifikasi untuk mendapatkan segmented insights. Kemudian Indeks segmentation sendiri adalah mempelajari fitur spasial seperti tepi, pseudo, tekstur, dan juga bentuk yang lebih abstrak, yang lebih baik dan berdasarkan kelas atau kualitas yang tertargetkan. Inti dari pembelajaran fitur-fitur ini adalah transformasi bertingkat yang berkelanjutan dari data input atau konvolusi pada berbagai skala, yaitu skala spasial. Contohnya melalui operasi pooling. Yang ini memudahkan untuk kerja CNN untuk mendefinisikan dan menggabungkan baik fitur tingkat rendah maupun konsep tingkat tinggi. Oleh karena itu, cara kerja CNN dapat dianggap sebagai tiruan korteks hewan argumentative et al. Dan Kaido et al. Di mana berbagai perasaan visual dan skala berbeda diterima bidang dengan pandang. Yang setara dengan gambar dan juga fitur spasial dapat serta konteks spasial berfungsi untuk mengidentifikasi objek. Misalnya, bentuk daun tidak serta-merta besar dan juga membuktikan bahwa ini adalah pohon bukan juga tumbuhan herba. Kemudian data yang digunakan untuk data ini adalah saya menggunakan data OGM karena menggunakan data yang ada di luar negeri itu sangat amat tidak bisa dan juga tidak relevan dengan geografinya. Saya menggunakan data AOI dan buildingnya sendiri-sendiri. Saya building datanya juga sendiri dan juga orthogonality saya juga sendiri. Untuk tambahan utama adalah bagian DSM ini dia ada langkah untuk melakukan digitasi bangunan-bangunan tertentu yang memiliki ketinggian tertentu, misalnya 3 lantai atau 4 lantai ke atas. Tujuan saya menggunakan drone view adalah untuk mengingat-ingat atau melihat apakah gedung ini di dunia nyata itu adalah sebenar-benarnya tinggi atau tidak. Karena salah satu prinsipnya dari menggunakan digitalisasi adalah mengetahui areal tersebut. Ada export data, ada input raster, output folder, input feature, tile size, and size figure, dan sebagainya. Ini sudah terjelaskan menggunakan pixel-pixel sensitive proses. Kemudian metadatanya sudah format yang menyimpan data dengan tile dan juga metadata dengan informasi tertentu. Nah, ini adalah hasil dari outputnya export trainingnya. Dan ini adalah hasil dari output training modelnya. Nah, untuk deteksi objek sendiri, padding jumlah pixel yang ditambahkan sekitar citra adalah menghindari kehilangan informasi di tepi saat dilakukan konfigurasi. Nilai yang adalah 56 atau tujuannya untuk membantu menjauhkan informasi penting di tepi citra. Batch size-nya itu adalah jumlah contoh yang dibersihkan untuk beberapa banyak data yang diproses sekaligus. Threshold, semakin kecil nilainya maka semakin baik dalam mendeteksi objek. Dan tile size atau ukuran tilenya yang digunakan untuk memecah citra input menjadi bagian yang lebih kecil dan memproses nilainya adalah 224. Saya menggunakan settingan seperti itu. Nah, kemudian 3D modelingnya saya menggunakan input mask, DTM, dan juga DSM sudah saya jelaskan di awal. Itu gunanya buat melakukan bagaimana kita delineasi dan juga digitasi untuk pembangunan tertentu. Kemudian ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil dari rekonstruksi menggunakan laptop saya. Itu tidak muncul sama sekali dalam 3D-nya. Kemudian saya menggunakan laptop teman saya dan juga menggunakan laptop di kampus. Hasilnya seperti ini dan sangat sempurna sekali.
Untuk konsepnya seperti ini saya belum mengetahui bagaimana caranya, tapi lebih tepatnya adalah bagaimana si data ini bakalan terbaca sedemikian rupa di PC tersebut gitu. Kemudian terdapat sejenis error. Ini apabila dicermati sebelah sini adalah 3D enabling complete. Nah, di tempat saya menggunakannya adalah sama 3D modeling complete, tapi ada warning, yaitu apa namanya, detection object hampir tidak 100% bisa, atau kurang lebihnya 40% saja. Tapi di sini hanya terlihat satu bangunan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, saya Majulkan Stereo.